Pernahkah kamu berada pada titik di mana sepertinya kamu ingin berhenti berproses? Dan pernahkah kamu berada pada waktu di mana sepertinya kamu sebaiknya mengubur mimpimu? Jika belum, sebaiknya cegah hal itu dan jangan sampai terjadi. Tetapi jika sudah, maka sekarang kamu berada pada waktu dan tempat yang tepat. Di sini kita akan melakukan perjalanan bersama-sama dalam membahas tentang bagaimana sebaiknya kita fokus dalam perbaikan dan pengembangan diri. Kita bakal belajar bersama dalam mengubah apa yang sudah sepantasnya diubah. Semangat yang kendur dan rencana yang berantakan, itu bisa jadi karena ada yang salah dari diri kita sendiri. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali melakukan evaluasi dan perbaikan. Filosofi Stoikisme melalui nasihat dan pengalaman orang-orang bijak terdahulu akan menavigasi setiap langkah kita dalam mengarungi hidup yang keras dan penuh ironi. Karya dan kata-kata bijak mereka bakal menuntun setiap pijakan kita dalam menempuh perjalanan yang jauh ini. Mari kita mulai. Perbaiki niat dan mindset. Hal pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah memperbaiki niat di hati dan mindset di kepala. Hambatan yang menimpa atau mungkin kegagalan yang kita derita bisa jadi muncul dikarenakan niat dan mindset yang keliru. Proses terjal dan ekspektasi yang tidak pernah tercapai mungkin dikarenakan ada sesuatu yang mengganjal di hati dan pikiran. Kita seringkali terburu-buru dalam mencari alasan dari setiap masalah dan terlalu cepat menghakimi. Karena panik, kita kerap melemparkan tuduhan kepada selain dirimu, menyalahkan keadaan, menuduh orang lain, dan beragam prasangka buruk. Padahal besar kemungkinan kesalahan itu bermula dari dalam diri kita sendiri. Sekarang cobalah koreksi tentang apa yang tersimpan di hati dan pikiran kita. Apakah niat kita sudah benar-benar tulus dalam melakukan sesuatu? Dan apakah mindset di dalam kepala kita memang sudah tertata dengan rapi? Jika ada yang salah, maka sebaiknya kita segera perbaiki. Misal dalam suatu kasus, bisnis baru yang kita jalani dalam waktu 3 bulan tidak memberikan grafik seperti yang kita harapkan. Padahal dalam perencanaan seharusnya kita mendapatkan omset besar sesuai perhitungan. Nah, di sini coba periksa lagi niat dan mindset. Masalah dan halangan itu hadir kadang bukan timbul karena perencanaan yang kurang matang atau karena kita yang kurang serius dalam bekerja, akan tetapi bisa jadi itu lantaran apa yang tersembunyi di hati dan kepala. Contoh, kita punya rencana seandainya misi berhasil, maka sebagian keuntungan mau untuk party sama kawan-kawan. Atau ada rencana mau menunda bayar hutang dan malah memutar uang itu ke usaha yang baru. Atau ada niat tidak mau menyisihkan sebagian uang untuk bersedekah. Kita sering menganggap sepele hal-hal semacam itu, walaupun nantinya bakal membawa dampak besar. Alhasil ketika mendapatkan suatu hambatan serius, kita malah mencari alasan lain di luar sana, yang padahal masalah itu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, cobalah untuk memperbaiki niat dan mindset terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Niat yang ikhlas serta pola pikir yang terbuka akan membantu meraih keberhasilan dalam segala bidang. Tidak cuma di bisnis, tetapi juga dalam hal lain seperti hubungan, karir, agama, dan kebaikan lainnya. Rasional dan realistis. Marcus Aurelius berkata bahwa kualitas hidupmu tergantung pikiranmu. Untuk menjadi pribadi yang lebih bernilai adalah kita mesti memperhatikan cara bagaimana dalam memandang sesuatu dengan menggunakan rasionalitas dan bagaimana cara bersikap realistis dalam kehidupan. Pemikir terdahulu selalu mengedepankan akal ketika menghadapi sesuatu. Sebagian mereka beranggapan bahwa akal ibarat pemimpin bagi semua anggota tubuh lainnya. Dan Marcus Aurelius berkata bahwa kualitas hidup kita tergantung dari pikiran kita sendiri. Itu artinya akal pikiran atau rasionalitas sangat berpengaruh bagi hidup kita selaku manusia. Mustahil bagi kita yang mau memperbaiki diri, akan tetapi kondisi akal kita hancur. Aneh rasanya kita yang berada dalam proses pengembangan diri, namun cara berpikir masih sering salah dan keliru. Di lain hal, ketika melihat apa yang ada di luar sana, mungkin terkadang kita terlalu idealis. Dengan kata lain, kita tidak realistis dalam menyikapi sesuatu. Misalnya target terlalu tinggi dan tidak tercapai. Kita memasang ekspektasi terlampau jauh. Alhasil tidak ada yang kita dapatkan, kecuali kekecewaan yang mendalam. Dan parahnya lagi, kita malah tidak terima atas apa yang terjadi. Mencari-cari kesalahan orang lain,
menyalahkan keadaan dan parahnya mengutuk takdir. Semua hal itu menandakan bahwa sejatinya kita merupakan orang yang tidak realistis. Padahal sejatinya ketika kita berupaya dalam memperbaiki diri, sebaiknya kita bersikap realistis dan melihat dunia apa adanya. Bukan berdasarkan perspektif dari diri kita semata, nilailah apa yang ada berdasarkan logika yang benar dan sikap realistis. Ya, hidup memang kerap tidak adil. Dunia memang kadang kejam dan sadis. Hanya saja sebagai sosok yang masih setia menempuh jalan stoik, untuk meraih eudaimonia sudah seyogianya, kita harus menggunakan rasionalitas dan bersikap realistis dalam memandang kehidupan. Para filsuf bijak telah memberikan arah dan pelajaran, agar kita senantiasa menggunakan akal seoptimal mungkin dan bersikap realistis terhadap apa yang terjadi. Terimalah apa yang terjadi dengan pemikiran terbuka dan penerimaan terhadap realitas. Sebab jika kita tidak mampu berpikir jernih dan tidak sanggup menerima kenyataan, maka emosi negatif bakal menghancurkan mental kita. Latih ketahanan mental. Jangan biarkan perilaku buruk orang lain menguasai pikiranmu. Tetaplah menjaga ketenangan dan jauhi mereka yang tidak memberi manfaat bagi jiwamu. Marcus Aurelius. Di era media sosial ini, penyakit yang kerap menjangkiti adalah soal mental, terutama bagi para anak muda. Overthinking, anxiety, gangguan kecemasan, dan yang terkait dengan masalah mental. Ketika kita tidak menggunakan logika semaksimal mungkin, maka besar kemungkinan kita bakal kena mental seperti apa yang biasanya menimpa kebanyakan orang. Proses yang terjal dan penuh rintangan berat. Hasil yang tidak pernah seperti yang diharapkan, komentar buruk dari orang lain. Masih saja mengharapkan validasi eksternal yang semu. Masih terjebak dalam kesenangan fana duniawi atau mungkin karir berantakan. Bisnis tidak ada perkembangan. Keadaan finansial yang semakin buruk. Hubungan yang hancur. Serta banyak problem lainnya yang sangat menguras habis pikiran dan energi. Yang pada akhirnya mental kita semakin drop. Ketika kondisi mentalmu hancur, maka asa itu pun pudar, gairah luntur, semangat hilang, dan seakan mimpi yang tinggi itu lenyap di telan bumi. Kondisi mental yang jatuh membuatmu patah arang dan seakan kehilangan segalanya. Jika kamu tidak mau hal demikian terjadi, artinya kamu wajib mengambil sikap tegas dalam mengurusi ketahanan mental. Kamu tidak boleh diam saja saat mentalmu diuji. Dan kamu tidak boleh bergeming tanpa usaha apapun. Maka sebaiknya kamu mulai berlatih ketahanan mental. Pada saat mereka menertawakanmu, jangan pernah down. Pada saat proses yang kamu lalui terlalu banyak hambatan, jangan lemah, tetapi jadikan itu sebagai pijakan dan peluang. Atau pada saat hasil yang diharapkan belum kunjung datang, maka bersabarlah bahwa semua akan indah nanti pada waktunya. Marcus Aurelius sudah mengingatkan untuk senantiasa menjaga ketenangan di saat ada pengaruh buruk orang lain yang dapat mempengaruhi pikiran dan kesehatan mental kita. Latih ketahanan mental dengan cara tidak mudah terpengaruh oleh komentar orang lain yang berpotensi membuat kita jadi down. Dan latih ketahanan mental dengan cara fokus terhadap diri sendiri tanpa perlu berharap validasi apapun dari orang lain yang berpeluang membuat mental kita jadi drop. Fisik memang harus tetap sehat dan bugar, hanya saja kita tidak boleh mengabaikan perkara kesehatan jiwa, sebab itu tidak kalah pentingnya. Sebab kalau kamu masuk dalam proses perbaikan dan pengembangan diri, artinya kamu tidak boleh sama sekali mengabaikan soal kesehatan jiwa. Ubah pola hidup. Jangan terus mendiskusikan seperti apa orang baik itu. Jadilah orang baik. Poin bahasan selanjutnya adalah mengubah pola hidup. Biasanya kita berada dalam keseharian itu-itu saja, tidak produktif, bermalas-malasan, atau bahkan parahnya masih saja menyusahkan. Hobi scroll media sosial berjam-jam, begadang main game dan nonton bola, pola makan asal-asalan, malas ibadah dan olahraga, serta beragam hal negatif lainnya. Jika kamu masih berada pada pola hidup berantakan semacam itu, jangankan bercita-cita tinggi, bahkan kamu tidak pantas untuk berkhayal sama sekali. Dunia tidak menyuruhmu menjadi pemalas yang kerjanya cuma buang-buang waktu saja demi kesenangan fana. Dan dunia tidak peduli seandainya kamu hanya jadi sampah, tak berguna. Dampak buruk dan kerugian itu kamu sendiri yang menanggungnya. Jadi sekarang pilihannya ada pada kamu. Ingin berubah lalu keluar dari zona nyaman, atau tetap berada di sana tanpa ada perbaikan apapun.
Ingin terus jadi diri sendiri yang tiada arti, atau berusaha mau menjadi seperti orang lain, menurut versi terbaikmu. Pilihan ada di tanganmu sendiri. Tinggalkan kebiasaan buruk, kemudian alihkan ke kebiasaan baik. Kurangi penggunaan ponsel dan media sosial. Kurangi aktivitas dunia maya, dan perbanyak aktivitas dunia nyata. Mulailah bangun di pagi hari dengan beribadah dan berdoa. Tenangkan pikiran dengan meditasi setiap hari. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Olahraga teratur. Jangan anggap sepele setiap kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari meskipun sedikit. Mulailah perubahan dari hal-hal kecil dan sederhana. Mulai dari bab pertama. Tenang, jangan terburu-buru. Percayalah bahwa buku terbaikmu akan selesai dan membawa perubahan besar bagi hidupmu kelak. Refleksi, evaluasi, dan atur strategi. Ada momen di mana kita butuh waktu sendiri. Itu adalah saat di mana kita menengok ke belakang dan merefleksikan diri. Kita bisa mengingat pengalaman kita kemarin, mencari apa saja kesalahan dan kekurangan, serta apa penyebabnya. Jangan jadikan masa lalu yang buruk sebagai alasan untuk berhenti dan menyerah, tetapi jadikan sebagai pelajaran dan pijakan yang membawa langkah kita agar lebih baik lagi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap mereka yang telah berhasil lebih dulu pasti pernah melewati masa sulit. Mereka jatuh, sakit, dan bahkan gagal. Hanya saja mereka tidak menyerah dan putus asa. Mereka bangkit dari keterpurukan dan siap menyambut hari esok yang lebih cerah. Masa perbaikan dan pengembangan diri adalah tentang evaluasi. Kamu bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Bukan mencari alasan, menuduh orang lain, dan menyalahkan keadaan, melainkan kamu sepantasnya introspeksi diri. Kata orang bijak, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi silakan kamu belajar dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain dalam memperbaiki diri. Buku dan jurnal memang sumber pengetahuan, tetapi pengalaman ibarat kompas yang mampu mengarahkanmu ke arah lebih baik. Selanjutnya adalah atur ulang strategi. Buat model perencanaan yang jauh lebih matang. Analisa setiap masalah dan perhitungkan segala konsekuensi. Semangat dalam menjalani proses dan tetap fokus pada hasil yang dicapai. Tetap ingat, boleh bermimpi yang tinggi asalkan tetap terukur dan realistis. Sebab mimpi yang tidak terukur dan realistis hanyalah sebatas utopia atau angan-angan kosong belaka. Doa dan keberuntungan. Poin keenam atau terakhir dalam bahasan kali ini adalah tentang doa dan keberuntungan. Apabila nanti kamu berhasil, maka jangan anggap itu murni dari kecerdasan dan keahlianmu semata. Jangan pikir kesuksesan itu lahir dikarenakan usaha dan kerja kerasmu semata. Jangan anggap bahwa pencapaian besarmu datang lantaran strategi dan kedisiplinanmu saja. Akan tetapi, percayalah itu adalah buah dari doamu yang dulu dan doa dari orang-orang terdekatmu. Percayalah bahwa Tuhan menerima doa dan harapanmu sehingga kamu berada di tempat yang selama ini kamu dambakan. Dan jangan lupakan keberuntungan. Kenapa? Karena jika kamu pikir bahwa kesuksesanmu lahir dari kepintaranmu semata, apa memang tidak ada orang yang lebih pintar darimu? Jika kamu pikir keberhasilanmu didapat berkat keahlianmu semata, apa memang tidak ada orang lain yang lebih jago daripada kamu? Apa ia tidak ada orang yang lebih tampan, lebih baik fisiknya dan lebih segalanya dari kamu? Jawabannya adalah, masih ada banyak orang yang lebih baik dari kamu. Tetapi kamu bisa di atas mereka. Itu artinya kamu termasuk orang yang beruntung. Ya, kamu beruntung. Meskipun begitu, keberuntungan tidak mungkin datang secara tiba-tiba kalau kamu tidak punya niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Keberuntungan tidak akan datang kalau kamu tidak pintar, tidak punya keahlian dan kedisiplinan. Namun keberuntungan datang setelah kamu melewati proses panjang yang melelahkan dan menguras mental. Jadi karena itulah mulai dari sekarang, perbanyak doa dalam setiap langkah agar kelak kamu termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Baik, demikianlah. Singkat cerita, semoga kita diberi kemudahan dalam proses perbaikan dan pengembangan diri. Jika kamu tidak mengikuti channel Sahabat Bijak, mungkin setelah ini kita tidak akan ketemu lagi. Sekian dan terima kasih.